Selamat datang kembali Bapak Ibu petugas Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas Skor Maret 2026. Blok 16, Keterangan Perumahan. Informasi yang dikumpulkan sebagai berikut. Indikator yang dihasilkan sebagai berikut. Indikator SDGs juga dihasilkan sebagai berikut. Berikut ini kuesioner blok 16 Keterangan Perumahan. 1601. Berapa jumlah keluarga yang tinggal di dalam bangunan tempat tinggal ini? Yang dihitung adalah seluruh keluarga yang menempati bangunan atau rumah tersebut, baik rumah tangga sampel ataupun bukan rumah tangga sampel. Penjelasan mengenai keluarga sama seperti penjelasan pada P502. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor urut pemberi informasi. 1602. Apa status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati? Milik sendiri, kontrak atau sewa, bebas sewa, dinas, atau lainnya. 1603. Apa jenis bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal ini? Ada pilihannya 1-6 sebagai berikut. SHM adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Berapa luas lantai rumah bangunan tempat tinggal? Yang dimaksud adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sebatas atap rumah dibulatkan dalam meter persegi dengan penjelasan sebagai berikut. 1605. Apakah kepala rumah tangga atau pasangannya atau anaknya memiliki rumah lain selain rumah yang ditempati saat ini? 1606. Apakah bahan bangunan utama atap rumah terluas? Beton, genteng, seng, kayu atau sirap, asbes, bambu, jerami, ijuk, daun-daunan, rumbia, atau lainnya? Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga KRT atau ART yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan, dan sebagainya. Pada bangunan yang bertingkat, atap adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. 1607. Apakah bahan bangunan utama dinding rumah terluas? Tembok, restoran anyaman bambu atau kawat, kayu, papan, batang kayu, bambu atau anyaman bambu, atau lainnya. 1608. Apakah bahan bangunan utama lantai rumah terluas? Lantai adalah bagian bawah atau dasar atau alas suatu ruangan yang terbuat dari bahan bangunan sebagai berikut. 1609A. Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar dan siapa saja yang menggunakan? Pilihannya ada digunakan hanya ART sendiri, ada digunakan bersama ART rumah tangga tertentu, ada di MCK komunal, ada di MCK umum atau siapapun menggunakan, ada ART tidak menggunakan atau tidak ada fasilitas. 1609B. Apakah jenis kloset yang digunakan? Leher angsa, pelengsengan dengan tutup, pelengsengan tanpa tutup, cemplung, atau cubluk? Kloset leher angsa adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf U seperti leher angsa dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar. 1609C. Di manakah tempat pembuangan akhir tinja? Tangki septik, ipal, kolam sawah, sungai, danau, laut, lubang tanah, pantai, tanah lapang, kebun, atau lainnya. Termasuk tangki septik yang berupa bak penampungan biasanya terbuat dari pasangan bata atau batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya. TPAT yang berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu, TPAT yang berupa bak penampungan biasanya terbuat dari pasangan bata atau batu atau beton dari semua sisinya, kecuali bagian dasarnya, tangki septik yang terbuat dari kayu ulin. Sedangkan IPAL, instalasi pengolahan air limbah, adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Adapun lubang tanah dipilih bila pembuangan air ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas atau tembok tidak kedap air. 1609D, sudah berapa lama tangki septik ini dibuat atau dibangun? Kurang dari 5 tahun atau lebih
dari atau sama dengan 5 tahun atau tidak tahu. 1609E, dalam 5 tahun terakhir, berapa kali tangki septik ini dikosongkan atau dilakukan penyedotan? Isian maksimalnya adalah 6. Isikan 6 jika 6 kali atau lebih. 1610A, apa sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum dengan isian pilihan sebagai berikut. Sumber air minum adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volumenya paling banyak digunakan oleh responden. Berikut contoh-contohnya. Leading meteran adalah air yang diproduksi melalui proses pengolahan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran tertutup atau perpipaan sampai di rumah responden. Leading eceran air yang diproduksi melalui proses pengolahan yang dikelola oleh BUMN, BUMD air minum, atau lembaga-lembaga lainnya, di mana penyaluran ke konsumen dilakukan melalui pedagang air keliling atau pikulan. Sumur terlindung yang tidak tertutup dan pengambilan airnya menggunakan pompa, maka isikan kode jawaban sumur terlindung. Adapun sumur terlindung yang tertutup dan pengambilan airnya menggunakan pompa, maka isikan sumur bor atau pompa. Jika 1610A leading, 1610B ditanyakan, apa media utama yang digunakan rumah tangga untuk mengakses sumber air utama untuk minum? Perpipaan meteran, perpipaan tanpa meteran, hidran umum, keran umum, terminal air, tidak ada atau tidak tahu. Jika air minumnya berkode 4, 5, 6, 7, atau 8, ditanyakan berapa jarak ke tempat penampungan limbah atau kotoran tinja terdekat, kurang dari 10 meter, lebih dari sama dengan 10 meter, atau tidak tahu. Jarak yang dimaksud adalah jarak sumber air utama untuk minum ke tempat penampungan limbah atau kotoran atau tinja terdekat di lingkungan rumah tangga itu sendiri maupun rumah tangga lain. 1611A, di manakah lokasi sumber atau fasilitas air minum tersebut? Di rumah atau kawasan dalam pagar rumah atau di luar kawasan pagar rumah. 1611B, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air ke sumber fasilitas air sampai kembali lagi ke rumah? Adalah waktu yang biasanya digunakan untuk mengambil air minum pulang pergi, baik menggunakan alat transportasi maupun tidak, termasuk waktu menunggu atau antri. Dituliskan dalam menit ya, Bapak Ibu. 1612. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga pernah mengalami kekurangan air minum untuk kebutuhan rumah tangga selama minimal 24 jam? 1613. Bagaimana kondisi fisik sumber air utama untuk minum menurut Anda? Apakah keruh? Apakah berwarna? Apakah berasa? Apakah berbusa? Apakah berbau? Kondisi fisik air minum merujuk pada kondisi saat pencacahan ya Bapak Ibu. 1614A. Apa sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi, cuci, dan lain-lain dengan pilihan sebagai berikut. Jika responden menggunakan air yang berasal dari beberapa sumber air, pilih yang volumenya paling banyak. 1614B ditanyakan jika 1614A berkode 3. Apa media utama yang digunakan rumah tangga untuk mengakses sumber air utama untuk mandi, cuci, dan lain-lain? Pilihannya sama dengan 1610B. Batasan leading ada 5 unsur, yaitu ada jaringan pipa tetap, bersumber dari satu sistem penyediaan air, menjangkau lebih dari satu rumah tangga, ada pihak pengelola atau penyedia, dan terdapat tahapan pengolahan air, atau ada proses penjernihan dan penyaringan. 1615A sampai C ditanyakan untuk mengetahui fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun di rumah tangga. 1615A, apakah rumah tangga memiliki tempat yang biasa digunakan untuk mencuci tangan dan di mana lokasinya? 1615B, apakah tersedia air di tempat mencuci tangan? 1615C, apakah tersedia sabun atau deterjen di tempat mencuci tangan?
16-16A. Apakah sumber utama penerangan rumah tangga ini listrik PLN dengan meteran, listrik PLN tanpa meteran, listrik non-PLN, atau bukan listrik? Apabila responden menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, maka pilih yang paling banyak digunakan. Berapa daya terpasang di rumah ini? 450 watt, 900, 1300, 2200, atau lebih dari 2200 watt. Tuliskan untuk tiap meteran ya Bapak Ibu. 16-17. Apakah jenis bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak? Pilihannya sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut bisa dilihat. 16-18. Apakah rumah tangga melakukan pemilahan sampah dan berapa jenis pemilahan sampah yang dilakukan? Pemilahan sampah adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. 16-18. Apakah rumah tangga melakukan pemilahan sampah dan berapa jenis pemilahan sampah yang dilakukan? 16-19A. Dalam sebulan terakhir, apakah rumah tangga menerima layanan pengumpulan sampah dari rumah ke rumah? Layanan pengumpulan sampah dari rumah ke rumah adalah layanan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa, pemerintah, kabupaten atau kota, atau pihak ketiga yang formal ditunjuk oleh pemerintah kabupaten kota atau pengelola kawasan permukiman kepada setiap rumah, di mana rumah tangga dikenakan biaya retribusi atau iuran, baik iuran spesifik untuk sampah saja atau digabungkan dengan layanan lainnya. Layanan pengumpulan sampah tidak termasuk pemulung atau sektor informal lainnya meskipun dilakukan secara rutin. 16-19B. Apakah petugas pengumpul sampah melakukan pemilahan sampah dan berapa jenis pemilihan sampah yang dilakukan? Pemilahan sampah terbatas pada proses yang dilaksanakan oleh pelaku pengumpulan, yaitu pihak eksternal yang melakukan pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. 16-19C. Berapa kali petugas pengumpul sampah melakukan pengumpulan sampah dalam satu minggu? Batasan layanan pengumpulan sampah dari rumah ke rumah kriterianya ada 3. Yang pertama, sampah diambil langsung dari rumah tangga secara teratur. Yang kedua, ada pihak pengelola. Yang ketiga, pengelola mengatur sistem pembayaran secara kolektif dan terjadwal. 16-20A. Dalam sebulan terakhir, apakah rumah tangga menggunakan tempat pengumpulan sampah bersama atau komunal? TPS komunal adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu yang digunakan bersama oleh suatu kelompok masyarakat, di mana fasilitas tersebut memiliki sekat atau kontainer dan dikelola oleh pemerintah atau pihak ketiga yang formal. 16-20B. Berapa perkiraan jarak dari rumah ke tempat pengumpulan sampah bersama atau komunal? Kurang dari sama dengan 200 meter atau lebih dari 200 meter. Oh iya, batasan ini dapat didekati dengan waktu tempuh perjalanan selama 5 menit dengan berjalan kaki. 16-20C. Apakah petugas pengumpul sampah di tempat pengumpulan sampah bersama atau komunal melakukan pemilahan sampah dan berapa jenis pemilahan sampah yang dilakukan? 16-20D. Berapa kali petugas pengumpul sampah di tempat pengumpulan sampah bersama atau komunal melakukan pengumpulan sampah dalam satu minggu? Tempat sampah komunal ada beberapa syaratnya. Ada terkait fungsi, bentuk fisik, pengelola, status kelembagaan, kepemilikan, dan pengawasan. Bisa di-pause dulu di sini Bapak Ibu untuk dibaca. 16-21. Dalam sebulan terakhir, apakah rumah tangga melakukan kegiatan pengelolaan sampah berikut ini? Disetor ke bank sampah, didaur ulang atau dibuat kompos, pakan ternak termasuk budidaya maggot, dibakar, ditimbun, dibuang sembarangan ke sungai, selokan, dan lain-lain atau lainnya. Berikut contohnya. 16-22. Dalam setahun terakhir, seberapa khawatir Anda atau ART lainnya dengan keamanan diri
Saat berjalan kaki sendirian pada malam hari di lingkungan sekitar rumah atau SLS terkecil, ada skalanya, tidak khawatir, sampai khawatir, atau tidak relevan. Batasan malam hari adalah pukul 6 sore sampai dengan pukul 6 pagi. Penegasan-penegasannya dapat dibaca di sini. Di sini juga ya Bapak Ibu. Atau di sini juga. Silahkan dibaca. Contoh soal. Berikut pengisian dari hasil contoh soal. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.